بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapat ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dzunubi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anak yang soleh-soleha, pelajaran kita hari ini yaitu sejarah Islam. Sebelum itu silakan disiapkan terlebih dahulu bukunya, buku sejarah Islam. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang hijrah ke negeri Habasyah, bagian pertama. Karena hijrah ke negeri Habasyah ini ada dua kali hijrah yang pertama dan hijrah yang kedua. Di materi pelajaran kali ini kita akan mempelajari terlebih dahulu hijrah yang pertama. Agar lebih memudahkan kita untuk memahami pelajaran kita hari ini, silakan dibuka bukunya halaman 27. Ya, halaman 27 yaitu hijrah ke Habasyah. Kalau di dalam buku ini ada hijrah ke Habasyah ke-1 dan ke-2 dijadikan satu. Cuman dalam materi video kali ini kita akan pisah. Ada bagian pertama, ada bagian kedua. Kita akan mempelajari dan mengetahui bagaimana kisah hijrah para sahabat Nabi SAW ke negeri Habasyah. Sebab kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Pada tahun ke-5 masa kenabian Nabi Muhammad SAW, kekejaman kaum kafir Quraisy dalam menyiksa dan menindas kaum muslimin semakin meningkat. Sebagaimana kita ketahui pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, bagaimana siksaan kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin, terutama kaum muslimin yang lemah, yang tidak memiliki perlindungan dari kalangan kaum budak dan lain sebagainya. Ya, ada di antara mereka yang disiksa di tengah padang pasir yang panas, kemudian ditindih dengan batu. Ada juga yang ditanam di dalam padang pasir yang panas, dan siksaan-siksaan yang lainnya. Bahkan ada sahabat yang meninggal disebabkan siksaan tersebut. Dan pada tahun ke-5 masa kenabian Nabi Muhammad SAW, ternyata kekejaman kaum kafir Quraisy dalam menyiksa dan menindas kaum muslimin ini semakin meningkat. Ketika Rasulullah SAW melihat apa yang menimpa para sahabatnya dari siksaan, sementara beliau, yaitu Nabi SAW, mendapat perlindungan yang cukup dari Allah. Kemudian beliau juga dilindungi oleh pamannya Abu Thalib. Dan beliau merasa tidak mampu memberikan perlindungan kepada mereka. Nabi SAW merasa sudah tidak mampu untuk memberikan perlindungan kepada para sahabatnya yang disiksa. Maka beliau berupaya mencari cara dan langkah
untuk menyelamatkan kaum muslimin dari siksaan kaum kafir Quraisy. Kemudian turunlah surat Az-Zumar ayat 10 yang menerangkan bahwa bumi Allah sangat luas. Ayat ini mengisyaratkan kepada Nabi SAW agar atau mengizinkan sahabatnya untuk hijrah ke negeri lain yang aman, yang di negeri itu bisa menjalankan syariat Islam dengan aman tanpa ada gangguan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'atun innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia, orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi ayat ini mengisyaratkan kepada Nabi SAW untuk mengizinkan sahabat-sahabatnya hijrah ke negeri yang aman, yang di situ bisa menjalankan syariat-syariat Islam dengan aman tanpa ada gangguan. Pada saat itulah beliau, yaitu Nabi SAW, berkata kepada mereka, seandainya kalian pergi ke negeri Habasyah, karena negeri itu dipimpin oleh seorang raja yang tidak satupun dari rakyatnya yang terzalimi, dan bumi itu adalah bumi yang aman. Nabi SAW mengetahui bahwasanya Raja Najasyi, yaitu raja negeri Habasyah, itu adalah raja yang adil, ya, tidak pernah berbuat zalim kepada rakyatnya. Sehingga Nabi SAW menyarankan kepada sahabatnya untuk hijrah ke negeri Habasyah. Kenapa? Karena di negeri itu terdapat pemimpin yang adil, seorang raja yang adil, yang tidak satupun dari rakyatnya yang terzalimi. Ya, dan di situ ada keamanan. Nabi menyarankan, tinggallah kalian di sana hingga Allah memberikan jalan keluar kepada kalian dari apa yang menimpa kalian. Disitulah para sahabat Rasulullah SAW berangkat menuju bumi Habasyah, menjauh dari fitnah dan mencari perlindungan dari Allah demi agama mereka. Itulah hijrah yang pertama dalam Islam. Perhatikan bagaimana para sahabat Nabi SAW berusaha untuk menjaga agamanya agar tidak lepas agama tersebut, ya, sehingga mereka hijrah menuju Habasyah, ya, menjauh dari fitnah dan mencari perlindungan dari Allah demi apa? Demi agama, ya, demi agama Islam. Rombongan ini terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan yang dipimpin oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Mereka meninggalkan Mekah menuju Asy-Syu'aibah. Asy-Syu'aibah ini adalah tempat di bagian selatan Jeddah di malam hari. Ketika itu ada yang menaiki kendaraan, ada yang berjalan kaki. Allah memudahkan mereka dengan kedatangan 2 kapal begitu mereka sampai di pelabuhan. Ya, ini kemudahan yang Allah berikan. Ketika mereka sudah sampai di pelabuhan, langsung ada 2 kapal yang hendak berangkat ke negeri Habasyah. Ketika tiba di negeri Habasyah, mereka berkata, kami sampai di Habasyah dan hidup dengan tenang. Kami bebas beribadah dan menyembah Allah tanpa ada rintangan. Kami tidak mendapatkan gangguan dan kami tidak pernah mendengar kata-kata yang membuat kami tidak senang. Inilah negeri Habasyah yang dipimpin oleh seorang raja yang adil, yang tidak pernah berbuat zalim kepada rakyatnya. Sehingga kaum muslimin ketika sampai di Habasyah, maka mereka hidup dengan tenang, ya, bisa bebas
beribadah, menjalankan syariat Islam tanpa rintangan, tanpa mendapatkan gangguan, ya, tanpa mendapatkan gangguan dari orang-orang kafir Quraisy. Kemudian setelah beberapa bulan ada kejadian yang sangat menakjubkan, yaitu kisah sujudnya kaum musyrikin bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, beliau bercerita tentang kisah sujudnya kaum musyrikin ini bersama Nabi SAW di dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum. Beliau bercerita, tepatnya pada bulan Ramadan di tahun yang sama, Rasulullah SAW pergi ke Masjidil Haram. Saat itu pembesar kaum Quraisy tengah berada di sana. Terdapat para pemuka dan tokoh-tokoh mereka. Beliau SAW kemudian berdiri di tengah mereka sembari melantunkan surat An-Najm secara tiba-tiba. Orang-orang kafir itu sebelumnya tidak pernah mendengarkan langsung kalamullah. Jadi orang-orang kafir Quraisy mereka tidak pernah mendengarkan kalamullah, yaitu Al-Quran. Nah, ketika itu Nabi SAW berdiri di tengah-tengah mereka sambil melantunkan surat An-Najm secara tiba-tiba. Maka manakala lantunan surat itu menyergap mereka secara tiba-tiba dan kalamullah yang demikian indah mengetuk telinga mereka, kafir Quraisy akan mengesampingkan semua apa yang tengah dia lakukannya dan mereka terkonsentrasi mendengarkan kalamullah Al-Quranul Karim. Tidak ada yang terlintas di dalam hati mereka selain lantunan Al-Quran yang agung itu. Ketika Rasulullah SAW membaca akhir dari surat An-Najm, yaitu yang berbunyi wasjudu lillahi wa'budu, hati yang mendengarnya seakan-akan terbang melayang. Ya, jadi surat An-Najm yang terakhir itu adalah perintah untuk bersujud dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat tersebut beliau bersujud. Melihat pemandangan itu tak seorang pun dari kafir Quraisy yang dapat menahan dirinya untuk tidak bersujud. Mereka semua sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kebenaran mukjizat Al-Quran. Telah meluluh lantahkan kerasnya hati para kafir Quraisy. Mereka semua tak sanggup menahannya. Bahkan mereka jatuh bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Ini indahnya lantunan Al-Quran dan indahnya kandungan-kandungan Al-Quran. Mereka adalah orang-orang Arab yang paham dengan bahasa Arab, paham dengan makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Maka mereka sujud bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kejadian itu, kejadian itu mendapat kecaman dari teman-teman mereka yang tidak hadir. Ya. Jadi orang-orang Quraisy yang hadir di waktu itu semuanya sujud. Dan kejadian itu mendapat kecaman dari teman-teman mereka yang tidak hadir, yaitu orang-orang kafir Quraisy yang tidak hadir pada waktu itu dan mereka tidak sujud. Parahnya, mereka menjadikan momen sujud itu untuk mendustakan Rasulullah SAW dan mencemarkan nama baik beliau dengan membalikkan fakta, yaitu mengatakan justru beliaulah, yaitu Nabi SAW yang berbuat demikian terhadap berhala mereka. Ya, jadi mereka orang kafir Quraisy ini membalikkan fakta. Faktanya orang-orang kafir Quraisy itu takjub dengan Al-Quran sehingga ikut sujud bersama Rasulullah SAW ketika Rasulullah sujud. Namun dibalik fakta ini dan mengatakan bahwasanya justru Rasulullah lah yang sujud kepada berhala-berhala mereka. Maka ini jelas tidak benar. Tuduhan semacam itu tidak mengherankan. Kenapa? Lantaran sumbernya berasal dari orang yang kerjanya selama ini yaitu suka mengarang dusta serta mengembuskan isu-isu yang tidak benar. Kabar sujudnya kaum Quraisy ini pun sampai ke telinga kaum muslimin yang hijrah di Habasyah. Namun versi beritanya sangat kontras, tidak seperti realitanya.
Ya, tidak seperti kejadian yang sebenarnya. Kabar yang sampai kepada kaum muslimin yang ada di Habasyah, mereka mendengar kabar bahwasanya kaum Quraisy telah masuk Islam. Ya. Jadi dengan sujudnya kaum Quraisy mengikuti Nabi SAW, ya, sehingga kabar tersebut sampai ke orang-orang yang berada di Habasyah bahwasanya kaum Quraisy itu telah masuk Islam. Oleh karena itu mereka pun kembali ke Mekah pada bulan Syawal di tahun yang sama. Namun ketika mereka berada di tempat yang tidak jauh dari Mekah, yaitu sesaat di waktu siang, lalu mereka akhirnya mengetahui hakikat yang sebenarnya. Mereka mengetahui kejadian yang sebenarnya. Sebagian mereka ada yang kembali lagi ke Habasyah, sedangkan sebagian lagi memasuki Mekah secara diam-diam atau berlindung di bawah kuasa seorang dari suku Quraisy. Inilah sebab menjadikan kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah kembali ke Mekah, yaitu kejadian sujudnya orang-orang Quraisy mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kabar itu sampai kepada kaum muslimin, namun tidak sesuai faktanya. Kabar yang sampai kepada kaum muslimin yang ada di Habasyah mengabarkan bahwasanya kaum Quraisy telah masuk Islam. Padahal mereka belum masuk Islam. Beliau ikut sujud dengan Nabi SAW karena ketakjuban mereka terhadap Al-Quran dan isi Al-Quran. Namun mereka belum menerima Islam. Sehingga ketika di tengah perjalanan mau sampai ke kota Mekah, mereka tahu yang sebenarnya. Sehingga ada sebagian kembali lagi ke Habasyah, ada sebagian yang melanjutkan memasuki kota Makkah dengan diam-diam, kemudian berlindung di bawah kuasa seseorang dari suku Quraisy. Jadi inilah kisah singkat dari hijrah ke Habasyah. Jadi kaum muslimin itu hijrah ke negeri Habasyah karena mendapatkan siksaan dari kaum kafir Quraisy yang semakin hari semakin menyakitkan. Sehingga Nabi SAW mengizinkan mereka untuk hijrah ke negeri Habasyah. Anak-anak yang soleh-solehah, ya, pelajaran dari kisah hijrah ke Habasyah yang pertama yaitu kita mengetahui dulu pengertian hijrah. Hijrah itu ada dua maksud. Yang pertama yaitu hijrah hissi, yaitu berpindah tempat. Artinya yaitu berpindah tempat dari negeri kafir ke negeri Islam. Atau berpindah dari negeri yang banyak fitnah ke negeri yang tidak banyak fitnah. Seperti yang terjadi pada sahabat tersebut. Mereka hijrah, berpindah dari negeri yang banyak fitnahnya. Ya, mereka disiksa ketika menjalankan syariat Islam. Ya, fitnah itu. Maka mereka berpindah ke Habasyah. Habasyah belum menjadi negeri Islam, masih negeri kafir. Namun tidak banyak fitnah. Mereka bisa menjalankan syariat Islam dengan aman. Nah, ini disebut dengan hijrah hissi, yaitu berpindah tempat. Ya, berpindah tempat dari negeri kafir ke negeri Islam. Atau berpindah tempat dari negeri yang banyak fitnah ke negeri yang tidak banyak fitnah. Hijrah inilah yang disyariatkan. Ya. Ada juga hijrah maknawi, ya, dengan hati. Maksudnya yaitu berpindah dari maksiat dan segala apa yang Allah larang menuju ketaatan. Ya, yang tadinya banyak berbuat dosa, dia hijrah. Hijrah meskipun dia di tempat yang sama, namun dia hijrah meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut menuju ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dimaksud dengan hijrah. Ya. Ada hijrah yang hissi, yaitu berpindah tempat. Ada hijrah maknawi, yaitu dengan hati, yaitu berpindah dari berbuat maksiat menuju ketaatan. Yang kedua, hijrah itu masih berlaku sampai hari kiamat. Hijrah adalah berpindah dari negeri kesyirikan ke negeri Islam. Hijrah diwajibkan atas umat ini, yaitu umat Islam, dari negeri kesyirikan, negeri kafir menuju negeri Islam. Hal ini tetap berlaku hingga hari kiamat. Ini yang kedua.
Kemudian pelajaran selanjutnya yang ketiga, yaitu sulit beradaptasi dengan lingkungan non-muslim. Ya, dan sulit karena ini masalah akidah. Masalah akidah, keyakinan inilah yang menjadikan permusuhan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Dan sulit beradaptasi dengan lingkungan non-muslim. Perhatikan para sahabat Nabi SAW yang hijrah ke Habasyah. Ya. Para sahabat Nabi yang hijrah ke Habasyah itu telah memberikan pelajaran yang berharga kepada kita. Bahwa seorang muslim tidak mungkin bisa beradaptasi dengan lingkungan masyarakat non-muslim dalam hal-hal yang bertolak belakang dengan agama Islam. Ya sama seperti para sahabat Nabi SAW. Ketika mereka di Mekah, yang di situ kebiasaan kaum kafir Quraisy yaitu menyembah kepada selain Allah, ya, berkurban, bernazar kepada patung-patung, maka jelas ini bertentangan dengan keyakinan akidah kaum muslimin, sehingga sulit dan bahkan tidak mungkin, ya, untuk bisa bersatu. Ya. Jadi bertolak belakang. Justru semestinya muslimlah yang berupaya membimbing masyarakat non-muslim itu agar menjadi masyarakat yang islami. Ya. Kita tidak mungkin ikut-ikutan perbuatan orang-orang musyrik atau orang-orang non-muslim. Jadi kita sebagai seorang muslim harus berupaya membimbing masyarakat non-muslim agar menjadi masyarakat yang islami. Yang keempat, perhatikan hukum safar ke negeri kafir. Ya, hukum safar, berpergian, bertamasya atau yang lainnya. Safar ke negeri kafir tidaklah dibolehkan kecuali jika memenuhi 3 syarat. Ya, jadi berpergian ke negeri kafir itu nggak boleh. Dibolehkan jika terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, memiliki cukup ilmu yang bisa menjaga dirinya dari berbagai syubhat. Ya, punya ilmu. Yang kedua, memiliki agama yang kuat agar menjaga diri dari nafsu syahwat. Agamanya harus kuat. Yang ketiga, butuh untuk bersafar ke negeri kafir. Ada keperluan yang mendesak. Misalnya untuk berobat, karena di negeri muslim tidak ada obat untuk menyembuhkan suatu penyakit kecuali jika safar ke negeri kafir. Maka ini ada kebutuhan, maka tidak mengapa. Namun jika tidak ada kebutuhan, contohnya bersafar ke negeri kafir, kenapa? Karena liburan. Nah, ini tidak ada kebutuhan. Ya, liburan masih bisa dilakukan di dalam negeri sendiri. Ya, maka tidak diperbolehkan berlibur bertamasya ke negeri kafir. Ya, karena tidak ada kebutuhan yang mendesak. Jadi ini diantara beberapa pelajaran dari kisah hijrah ke negeri Habasyah. Kemudian slide terakhir ini yang kalian tunggu-tunggu, yaitu tugas. Ya, tugas yang pertama yaitu ceritakan kembali kisah hijrah ke Habasyah ini kepada umi atau abi atau kakek atau nenek kalian. Yang kedua, mintalah nilai dari kisah yang kamu sampaikan dari umi, abi, kakek atau nenek kalian. Yang ketiga, kirimkan nilai yang kalian dapatkan ke Ustadz melalui WhatsApp. Ya. Jadi itu kisah ke negeri Habasyah. Inilah kisah negeri Habasyah. Mudah-mudahan kisah ini bisa memberikan kepada kita pelajaran yang berharga. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.